Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Selasa 29 Maret 2022. Renungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 16. Akan dibawakan oleh Suster Maria Benita PRR dari komunitas Pademangan, Jakarta, dengan tema Sembuh dari Dosa yang Mengikat. Doa kita akan dipimpin oleh Suster Maria Angelika PRR dari komunitas PRR Noemuti, Kevamenanu NTT. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk berkat dan kasih setia-Mu yang terus-menerus menyertai perjalanan hidup kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan diri kami. Kuasailah diri kami ya Tuhan, agar kami tetap berada di dalam tuntunan-Mu. Buatlah kami mampu menghadapi segala kesulitan dan tantangan kami. Dengan demikian kami bersatu dengan Dikau untuk selamanya dan memperoleh kemenangan. Buatlah kami hari ini menjadi abdi-Mu yang setia, yang terus mewartakan cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Gembala kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan Injil dan permenungan kita hari ini dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16 tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit. Ada orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?"
Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sembuh dari dosa yang mengikat. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, ada dua tokoh utama yang diceritakan dalam penginjil Yohanes hari ini, yang menyembuhkan dan yang disembuhkan. Tokoh-tokoh itu adalah Yesus dan juga si lumpuh yang telah diikat selama 38 tahun dengan sakit kelumpuhannya. Diceritakan dalam penginjil Yohanes bahwa Yesus datang di kolam Betesda itu. Dia melihat si lumpuh yang tengah berbaring karena ia sakit sudah 38 tahun, terikat dengan sakit, dan akhirnya muncul pertanyaan dari Yesus. Inisiatif Yesus untuk bertanya kepada si lumpuh, "Maukah engkau sembuh?" Pertanyaan itu menimbulkan cerita dan alasan orang lumpuh mengapa ia masih terikat dengan sakitnya yang sudah 38 tahun. Tidak ada yang membawanya pada kolam itu ketika malaikat sudah datang untuk menggoncangkan air. Dan ketika ia sudah sampai di mulut kolam, sudah ada yang masuk terlebih dahulu ke dalam kolam itu. Dan pada akhirnya terus-menerus sampai 38 tahun, akhirnya ia tidak pernah sampai ke dalam kolam itu. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, akhirnya dengan cerita panjang dari si lumpuh, Yesus mengungkapkan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ungkapan penyembuhan dari kuasa Tuhan yang membuat si lumpuh terlepas, terikat dari sakitnya. Namun yang menarik perhatian saya adalah kalimat dari Yesus, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Berarti yang mengakibatkan kelumpuhan adalah dosa. Karena dengan berbuat dosa akan diikat oleh iblis. Nyatanya
Dengan kata-kata ia disembuhkan. Berarti bukan hanya sakit lumpuh dalam arti biasa, tetapi lumpuh karena diikat oleh dosa. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita belajar dari si lumpuh, bahwa kadang kita lupa dan kita kurang melihat Tuhan sudah ada di dekat kita dan mau menyembuhkan kita dari dosa kelumpuhan kita. Kita masih mencari Tuhan yang nyata. Kita masih mencari Tuhan yang harus hadir dalam wujud nyatanya sebagai Tuhan. Maka pesan Tuhan bagi kita hari ini, kita berani untuk melepaskan belenggu dosa yang mengikat dan mendera kita, agar kita mampu bangun, angkat tilam, dan jalan, pergi keluar mewartakan bahwa Yesus sudah menyembuhkan saya dari dosa yang melumpuhkan, dosa yang mendera, dosa yang mengikat. Kesembuhan tidak hanya datang dari inisiatif Tuhan, tetapi bagaimana kemauan kita untuk sembuh. Karena dengan pertanyaan Yesus, "Maukah engkau sembuh?" maka kita akan mengalami kesembuhan ketika kita berani dan bertindak untuk bangun, mengangkat tilam, dan berjalan keluar dari dosa-dosa kita. Semoga. Amin. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi semua orang yang sedang menderita sakit. Ya Yesus, tabib ilahi, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua orang yang sedang menderita sakit. Kiranya Engkau berkenan melenyapkan segala sakit dan penyakit mereka, dan oleh kuasa-Mu sembuhkanlah mereka pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi perdamaian dunia. Ya Yesus, Raja Damai, Bunda Maria Ratu Damai, kami menyerahkan negara-negara yang sedang mengalami konflik dan peperangan. Teristimewa menyerahkan negara Ukraina dan Rusia. Berkenanlah oleh kuasa, berkat, dan perlindungan-Mu, mereka, kedua negara ini boleh mengalami perdamaian, kerukunan, dan hidup sebagai saudara. Dan juga mohon belas kasihan dan kerahiman untuk semua mereka yang meninggal, yang menjadi korban dari konflik dan peperangan ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi Bapa Suci, para uskup, dan para imam. Ya Yesus, Gembala yang baik, anugerahkanlah hikmat dan kebijaksanaan-Mu kepada Bapa Suci Paus Fransiskus, para uskup, dan para imam dalam menjalankan tugas kegembalaan mereka. Semoga mereka selalu bersatu dengan Engkau, Sang Gembala Agung kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan, para pemimpin bangsa dan negara kami. Semoga berkat dan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai mereka, agar mereka mampu menjalankan tugas kepemimpinan mereka dengan penuh kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita menyatukan doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami selalu hadir menyapa setiap hati.